Bila putra-putri Bapak Ibu mengalami diare, apakah dia seorang bayi atau seorang anak, maka tergantung dari penyebabnya, anak itu akan memerlukan obat-obatan, dalam hal ini antibiotik. Pada umumnya jika kita curiga bahwa putra-putri Bapak Ibu yang berusia di bawah 2 tahun mengalami diare dan gejalanya adalah gejala akibat infeksi virus, biasanya dengan menjaga status hidrasinya dan juga makanan sehari-hari dan meneruskan pemberian ASI, maka diare yang terjadi pada bayi ataupun putra-putri Bapak Ibu akan sembuh dengan sendirinya dan tidak memerlukan antibiotik. Kapan kita tahu sebagai orang tua bahwa anak ini memerlukan antibiotik atau menderita diare yang akibat infeksi bakteri? Biasanya adalah anak ini mengalami demam, dan demam ini tidak turun dengan pemberian cairan rehidrasi oral atau oralit dengan terus meneruskan makanannya. Karena biasanya demam pada awal penyakit diare adalah akibat dehidrasi. Jadi diharapkan dengan kita memberikan cairan rehidrasi oral dan asupan makanan yang cukup, maka demamnya akan teratasi. Jika dengan pemberian hal tadi tidak menolong, bahkan dengan pemberian parastamol juga tidak turun demamnya, maka hati-hati, mungkin ini adalah akibat infeksi bakteri dan tentunya akan memerlukan pemberian antibiotik. Apakah orang tua perlu memberikan antibiotik? Jangan. Sebaiknya adalah kalau kita curiga sesuatu diare bukan akibat virus yang bisa sembuh dengan sendirinya, maka Bapak Ibu perlu membawanya ke fasilitas kesehatan, apakah itu puskesmas ataupun rumah sakit. Dan kita banyak mendengar akhir-akhir ini adalah pemberian probiotik. Probiotik itu adalah suatu suplemen, berisikan kuman yang baik. Jadi di dalam tubuh manusia, di dalam ususnya ada mikroflora normal. Jadi keseimbangan antara kuman yang baik dengan kuman yang tidak menguntungkan pada kondisi tertentu. Tetapi pada kondisi yang normal kita butuhkan kuman-kuman tersebut karena diantaranya akan membantu tubuh untuk memproduksi vitamin K. Nah, pada kondisi diare biasanya keseimbangan kuman baik dan kuman yang kurang menguntungkan ini ada ketidakseimbangan, sehingga pemberian probiotik akan memperbaiki ketidakseimbangan ini atau disbiosis, sehingga akan memperpendek masa atau lamanya diare, walaupun tidak signifikan berhari-hari, mungkin hanya dalam hitungan hari ataupun jam, akan tetapi bagi orang tua hal ini cukup membantu. Sayangnya probiotik ini cukup mahal sehingga tidak dianjurkan sebagai suatu suplemen yang ditambahkan pada diare secara rutin. Akan tetapi bila kondisi ekonomi bukan merupakan masalah, maka pemberian probiotik dapat dianjurkan.